Selamat datang di Green Out Podcast. Halo, kembali lagi bersama saya Ader di podcast Green Out. Pada kesempatan kali ini, saya sudah kedatangan dua tamu yang spesial banget gitu kan. Di samping saya ada Mas Rojin. Halo Mas Rojin. Ya. Selaku seorang akademisi, beliau juga akademisi sekaligus dosen di UNESA dari prodi Ilmu Sejarah ya Mas ya? Pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Oh, pendidikan sejarah. Oke. Dan juga Mas Pondra. Nyapa dulu Mas. Beliau juga pernah sebagai seorang jurnalis di salah satu media di Jawa Timur yang di kesempatan kali ini pembahasan podcast ini kita akan banyak membahas fenomena dan isu yang sedang berkembang gitu. Karena ini menarik Mas. Kita tahu kan beberapa waktu lalu sempat ada isu mengenai rasisme gitu. Salah satu pemain Persebaya Yohanes Kandimu itu kan Persebaya itu ternyata kemarin terkena serangan rasisme gitu kan melalui komentar di media sosial gitu oleh salah satu oknum gitu Mas, oknum bonek kayak gitu, dan pada akhirnya terjadi proses di situ kan, ada proses kalau nggak salah proses hukum dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini juga akan menarik gitu kan teman-teman, karena besok Sabtu ini kita tahu gitu, Persebaya musuh Arema, dan sebelum besok bisa bertanding itu ada berbagai friksi dinamika yang kemudian ini juga akan kita bahas gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama lagi gitu teman-teman, mungkin kita awali dulu aja bagaimana pembahasan ini. Kita mulai dari konteks mengenai isu rasisme. Nah, di sini mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mas Rojil gitu kan, selaku akademisi. Bagaimana sih kayak pandangan dan perspektif mengenai sebenarnya itu gimana sih Mas kalau misalnya kita sebagai seorang supporter atau sebagai seorang penonton juga gitu kan, misalnya melihat rasisme terutama di sepak bola seperti apa gitu kan. Karena kita tahu bagaimana FIFA sendiri gitu kan, sebagai induk organisasi internasional pun ada punya tagline gitu kan, say no to racism kayak gitu. Nah, apakah kemudian juga teman-teman ini kan ada yang masih bingung gitu Mas, ini termasuk rasis atau termasuk pesibor gitu. Karena kan kalau ngomongin rivalitas ataupun derby itu kan syarat akan gengsi banget gitu kan, mulai identitas gitu kan ya, mulai sosio-kultural dan lain sebagainya itu dibawa semua gitu kan. Nah, bagaimana sih kemudian pemahaman awalnya itu seperti apa sih Mas, kayak pada akhirnya biar teman-teman tuh bisa tahu gitu kan untuk sebelum lebih jauh kayak gitu. Oh Mas. Ya, terkait dengan rasisme ini memang salah satu penyakit yang ada di mana saja ya. Ya, tidak hanya di kehidupan nyata, rasisme mereka kemudian merendahkan harkat dan martabat seseorang ya. Itu bisa juga masuk ke wilayah-wilayah yang lainnya, terutama di olahraga. Kita tahu bahwasanya olahraga ini kan ada unsur pertandingan, ada unsur emosi, kemudian ada lifestyle, kemudian ada berbagai macam dinamika sosial yang bisa masuk ke dalam olahraga, terutama sepak bola. Memang kalau kita cerita tentang rasisme di olahraga, rasisme di sepak bola ini sudah terjadi semenjak dulu. Semenjak Perang Dunia Kedua sudah ada rasisme gitu ya, terkait atlet-atlet di Amerika yang mengikuti Olimpiade juga kena rasisme gitu ya, mereka yang kulit hitam. Nah, kemudian di negara-negara Eropa pun kita juga bisa melihat ada Balotelli yang kemudian pernah mendapatkan perlakuan rasis begitu ya. Tidak hanya Balotelli, mereka yang dari Amerika Latin juga seperti itu. Ada yang kemudian bisa melihat tindakan-tindakan rasis itu dibalas dengan enak begitu ya. Justru seperti kita melakukan perlawanan dari apa yang mereka lakukan. Misalnya dilempar pisang, kemudian pisang itu dimakan dan mati begitu. Nah, itu salah satu perlawanan terkait dengan rasisme. Nah, kalau terkait dengan rasisme di Indonesia, terutama di sepak bola, itu memang beberapa waktu yang lalu marak ya, ketika Kandaimu dibilang sebagai kera begitu, dan itu pasti akan melukai hati
Kandaimu maupun orang-orang yang memiliki perspektif. Jadi orang-orang memiliki perspektif bahwasanya harus memanusiakan manusia, tidak ada perbedaan antar ras, suku, agama, budaya, yang kemudian itu harus dihormati dan itu harus dihargai dan semua itu harus ditolak rasisme yang ada di sepak bola. Di Indonesia pun sebenarnya dulu rasisme dialami oleh orang-orang Tionghoa baik di olahraga bulu tangkis ya, mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda di sepak bola pun juga seperti itu. Tapi akhir-akhir ini bukan ya, Kandaimu ketika dirasisi maka ini hal yang sangat luar biasa. Saya rasa semua orang sepakat perlakuan ini harus ditegakkan melalui jalur hukum. Nah, ini yang menjadi poin penting bahwasanya ada perspektif baru yang terkait dengan pemahaman yang mulai marak. Bagaimana menolak rasisme di olahraga. Kita tahu supporter ini kan salah satu garda terdepan untuk kemudian melawan rasisme. Bukan hanya pemain saja. Supporter ini garda depan untuk bagaimana mereka mengorganisasikan diri, mengkoordinir kelompok-kelompok yang ada di supporter itu untuk memiliki wawasan bahwasanya sepak bola itu tidak boleh dimasuki nilai-nilai yang tidak humanis. Oleh karena itu ketika teman-teman kemarin melakukan sebuah gerakan penolakan rasisme, ini sesuatu hal yang harus kita dukung bersama agar rasisme itu hilang. Nah, ini juga bisa dikuatkan auranya, gitu ya, frekuensinya diperluas, bahwasanya rasisme tidak hanya kepada pemain, tetapi antar supporter dengan supporter lain ya, antar supporter di internal. Nah, ini penting juga agar ada tanggung jawab bersama bahwasanya rasisme ini harus dibuang dari sepak bola. Sepak bola tidak lagi sesuatu olahraga yang mengerikan, olahraga yang kemudian penuh dengan nilai-nilai sportivitas, itu akan hilang ketika rasisme itu dilakukan. Oleh karena itu spirit olahraga yang kemudian universal, bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, sportivitas itu dijunjung tinggi, maka rasisme itu adalah hal yang harus ditolak oleh siapapun, termasuk supporter. Ketika ada penolakan, ada pemahaman tentang rasisme harus dibuang, ini harus dikuatkan baik internal di dalam komunitas supporter maupun supporter-supporter yang ada di Indonesia. Iya, sampai kalau perspektif supporter memang ini menjadi PR kolektif ya Mas. Seluruh elemen, seluruh stakeholder sepak bola artinya memberikan pemahaman bahwa ternyata apa yang selama ini menjadi kebiasaan kita kan sebenarnya gini. Kalau melihat secara kultural di arah Surabaya kan kita juga punya sapaan akrab ke teman yang sebenarnya kita mungkin belum menyadari ataupun tidak menyadari bahwa itu sebenarnya bentuk ataupun wujud tindakan rasisme. Contoh, aku punya teman yang mohon maaf berkulit hitam, terus kemudian panggilan akrab untuk tongkrongan black gitu kan. Itu kan sebenarnya di Surabaya itu terjadi seperti itu. Tapi memang karena masih belum ada edukasi yang secara merata sampai ke katakanlah di pergaulan sosial di tongkrongan teman-teman, itu yang menjadi kebiasaan. Sehingga kebiasaan ini itu juga akhirnya membawa di perilaku supporter dalam menyampaikan atau meluapkan kesalahan. Nah, makanya yang menjadi PR bersama adalah penyadaran, pemahaman bahwa perilaku-perilaku yang selama ini kita tunjukkan itu sudah sebenarnya perwujudan dari kegiatan rasisme itu sendiri. Dan itu memang aku sepakat sama Mas Rosin. Seluruh elemen harus menghentikan atau bahkan mencabut kebiasaan-kebiasaan ini gitu loh. Karena kegiatan rasisme ini kan tidak cuma menyinggung si personal yang ditujukan ya dalam konteks pemain Persebaya di Kandain, tapi bagi orang-orang yang mempunyai latar belakang kultur yang sama seperti Kanda ini itu juga bisa tersinggung. Efeknya itu akan besar kan. Kita tidak tahu bagaimana teman-teman ataupun masyarakat Jawa yang hidup di
di pulau manapun, terus kemudian mendapatkan akses negatif dari perilaku tersebut. Nah itu yang menjadi spirit atau menjadi motivasi bahwa kegiatan rasisme ini harus dihentikan. Karena jadi beruntung tindakan ini dibawa ke pidana. Terlepas apapun nanti putusannya, bahwa ini menjadi shock terapi sekaligus menjadi edukasi bahwa tindakan rasisme itu sangat membahayakan. Karena itu juga bersinggungan dengan keselamatan jiwa seseorang. Itu kita tidak tahu di luar sana efek atau ekspresi kemarahan yang bisa ditimbulkan dari perilaku rasisme itu seperti apa, kita nggak bisa membatasi itu. Bahkan aparat keamanan pun juga nggak bisa membatasi itu, karena emosi seorang kan bisa beda-beda kan tingkat luapannya. Ya, jadi memang bersyukurnya adalah ranah ini dibawa ke jalur hukum, proses hukumnya sebagai edukasi kolektif kepada bonek khususnya untuk menghentikan apapun perilaku rasisme. Karena rasisme sama cyber itu juga berbeda, dan itu kita tidak bisa membenarkan kegiatan rasisme di atas tribun dengan pembenaran cyber bahwa ada ego kelompok, timku harus menang, aku harus melakukan segala cara di atas tribun untuk membunuh dalam tanda kutip tim lawan. Itu nggak bisa. Jadi memang harus ada batas. Poin dari Mas Rozil tadi benar, sepak bola tidak boleh lepas dari nilai-nilai humanisme itu sendiri, memanusiakan manusia, bahwa sepak bola menjadi olahraga hiburan rakyat, egaliter, siapapun bisa bermain atas nama pemain, siapapun bisa menjadi kelompok supporter dan lain sebagainya, menikmati sepak bola bersama-sama. Oke. Mas Rozil, ini kan udah mulai masuk ya, bahasannya ya menarik gitu kan, dari segala argumentasi dan perspektif yang tadi sudah mulai diflorkan gitu kan Mas. Nah, lantas untuk teman-teman supporter sendiri kan juga tadi sudah sudah disinggung sedikit sama Mas Poldra gitu, bahwasanya kadang-kadang kita sebagai teman-teman supporter ini nggak tahu gitu kan, secara tidak sadar sebenarnya pengennya itu pesibor gitu, tapi ternyata bisa berujung rasis nih kayak gitu. Nah, apalagi ini besok ini kan juga laga yang kalau kita kilas balik juga gitu kan, ngomongin Persebaya lawan Arema, itu kan mesti menarik atensi banyak orang gitu kan. Nah, bahkan mungkin di media sosial, walaupun pasca dalam tanda kutip ya Mas, pasca tragedi ya masih ada gitu kan orang-orang yang berusaha untuk melakukan pesibor gitu. Nah, kalau dalam perspektifnya aja dengan Mas Rozil, seperti apa sih baiknya gitu kan, atau bagaimana kemudian kita bisa memilih dan memilah gitu, yang mana sih, bagaimana wujud pesibor itu seperti apa, dan baiknya pesibor itu seperti apa dilakukannya, itu seperti apa Mas kira-kira? Ya, saya sepakat Mas Pondra mengatakan bahwasanya cyber dengan rasisme itu berbeda. Nah, memang cyber ini kan bagaimana kita bisa melakukan dukungan terhadap tim kita untuk menguatkan tim yang kita dukung agar menjatuhkan mental bertanding dari tim lawan, tetapi tanpa ada ujaran kebencian maupun penghinaan. Ya. Nah, meskipun ujaran kebencian dan penghinaan ini kan luas ya, tetapi saya lihat di bonek saat ini sudah ada kultur yang positif. Bagaimana ada Chan yang fokus untuk mendukung tim sendiri. Kreativitas koreografi yang dilakukan di tiap-tiap tribun itu sangat luar biasa. Itu adalah cyber. Bagaimana menciptakan lingkungan stadion itu menjadi dukungan yang positif terhadap klub yang mereka dukung. Kalau bonek adalah Persebaya, tetapi sekaligus bisa membuat tim lawan itu tidak nyaman dalam konteks cyber itu. Nah, kalau di Eropa biasanya cyber dilakukan oleh supporter dan juga dilakukan oleh para pelatih. Kalau kita lihat Mourinho itu kan cybernya luar biasa. Timnya itu ya tim lawan bisa dikalahkan. Ya, betul kan. Kemudian timnya dianggap lemah dan lain-lainnya. Nah, itu salah satu cyber gitu. Termasuk pemain, saya akan mengalahkan tim lawan dalam waktu satu babak. Nah, sehingga kemudian di babak kedua tidak bisa melakukan comeback dan lain sebagainya. Misalnya pemain kemudian pelatih di Eropa seperti itu. Nah, kalau kita lihat kaitannya dengan cyber yang dilakukan oleh supporter, saya rasa lagu-lagu kreatif
yang positif untuk mendukung klub kebanggaannya itu adalah salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh supporter Persebaya atau bonek. Sebagai contoh nih kan ya, bukan berarti mengunggulkan satu kelompok begitu ya. Katakanlah di Green Note ada lagu-lagu yang kemudian dinyanyikan hampir 90 menit untuk mendukung tim kebanggaannya. Bisa juga lagu-lagu yang dinyanyikan can-can kreatif yang dilakukan oleh G21, Jensal Utara, kemudian Timur, VIP. Nah, aura-aura positif lagu-lagu yang dinyanyikan fokus untuk menyemangati pemain, gitu ya, itu adalah salah satu kekuatan yang harus dipahami secara positif. Kalau lagu-lagu itu dinyanyikan terus, maka ada kemungkinan spirit pemain itu bertambah. Begitu ya. Terlepas nanti apakah timnya kalah atau tidak. Tetapi itu harapan supporter untuk mendukung fokus terhadap klub yang mereka cintai. Tanpa kemudian melukai perasaan-perasaan tim lawan ataupun supporter lawan. Nah, itu saya rasa bonek kalau kita lihat dalam proses perjalanan sejarahnya itu betapa dulu itu ya terjadi lagu-lagu yang secara verbal itu negatif. Ya. Misalnya tidak lagi ada kata dibunuh saja. Ya. Tidak ada umpatan-umpatan yang itu mensetarakan dengan hewan ataupun umpatan-umpatan kotor lah, kotor ya. Atau misuk begitu. Nah, ini sebuah hal yang positif yang sudah terjadi di GBT dan ini nyata. Tinggal sekarang itu terus direproduksi terus ya. Direproduksi dalam konteks bahasa sosial ya. Sesuatu yang baik itu harus terus direproduksi terus begitu sehingga itu akan menjadi perjalanan panjang bahwasanya sesuatu yang baik kalau dirapel terus-menerus itu akan menjadi baik. Seperti ya kalau bahasa religiusnya ini wirid begitu ya. Wirid itu kan harus yang positif. Ya, akhirnya membawa frekuensi dan aura positif. Apa jadinya kalau kemudian kebencian, kekerasan verbal itu diwiridkan terus-menerus? Maka aura itu juga akan menjadi betul. Hal yang dilakukan bonek ini sebuah kultur mungkin ya tidak baru-baru amat ya, tetapi ini menjadi langkah baru untuk kemudian memperbaiki dari sisi dukungan mana sewor, mana rasisme bisa dibedakan dan itu saya rasa pasti akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Kita tahu bonek memiliki perjalanan permusuhan dengan berbagai macam supporter, supporter klub yang lain. Tetapi bisa diselesaikan dengan kesadaran diri kedua belah pihak atau ketiga pihak untuk saling menyadari dan mengakhiri itu dan berhasil. Nah, ini yang kemudian perlu dirawat bersama-sama. Ya, betul. Mas Pon, ini kan tadi juga sempat udah diobrolin ya sama Mas Roger itu kan. Bonek ada perubahan. Nah, otomatis kita juga bisa menyinggung sedikit ya kan. Bagaimana kemudian kita tarik sedikit ya Mas. Bagaimana sih bonek ini kan dulu kan punya stigma yang sangat-sangat negatif gitu kan. Stigma negatif. Nah, stigma negatif itu kan banyak ya pas konteksnya gitu kan. Nah, salah satunya juga cen-cen provokatif itu tadi ya kan. Cen-cen provokatif untuk ya memang pada awalnya dulu masih pemahamannya masih belum ya kan Mas. Nah, kalau dalam konteks seperti itu dalam pandangan Mas Pondra sendiri gitu kan. Apakah kemudian stigma itu perlahan bisa digigis sekarang atau bahkan mungkin sekarang stigma itu justru malah sudah bertransformasi untuk menjadi stigma yang baik ketika ngomongin bonek sekarang sudah tidak ada lagi cat provokatif seperti yang tadi sudah dikatakan Mas Roger gitu Pak. Justru malah ada cat yang dukungan 90 menit kalau kita misalnya di Tribun Utara pun kita berdiri dan bernyanyi gitu kan. Ada otor namanya kan, Tribun Orus itu kita harus berdiri dan bernyanyi untuk mendukung Persebaya, fokusnya kita mendukung Persebaya dan lain sebagainya. Nah itu tuh gimana sih Mas kalau misalnya ngomongin hal seperti itu dalam konteks itu tuh apakah kemudian itu menjadi stigma yang baik di saat ini? Betul, dan itu sudah termanifestasi jelas ya di Tribun Utara kan
di bawah kalimat Persebaya emosi jiwa kan 2 kali 45 menit bernyanyi membakar semangat pemain Persebaya. Artinya kegiatan di atas tribun waktu match fokus mendukung Persebaya. Tidak ada kompromi di situ kan. Karena gini Dan, kalau konteks Cywar, aku membaginya ada 2 ranah. Cywar bisa kita lakukan di before match. Dalam konteks katakanlah Arema ya. Cywar kita cukup melakukan serangan gitu untuk melakukan Cywar. Yang pertama bisalah kita bahas konteks ngomongin tentang dualisme klubnya mereka yang sampai saat ini masih belum selesai. Terus kaitan prestasi kalau dibandingkan dengan Persebaya jauh karena Persebaya sudah lahir di era perserikatan, sedangkan Arema kalah utama ya Mas ya. Seperti itu. Nah, ruang-ruang Cywar itu yang sebenarnya masih bisa dieksplorasi oleh teman-teman bonek di before match. Nah, ketika di match kita fokus mendukung pemain kita di Persebaya di atas tribun. Seluruh dukungan itu kita alokasikan spiritnya, semangat itu membakar nyali pemain Persebaya. Karena lawan siapapun tidak peduli Arema, Persija, Bandung. Sebagai pemain ke-12, tugas kita yang dipahami sama teman-teman Dreams adalah seperti itu ya. Membakar semangat pemain. Sehingga tidak ada alasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang justru dampaknya itu bisa merugikan pemain dan tim kita sendiri. Seperti nyanyian-nyanyian yang provokatif itu tadi yang sudah disinggung Mas Rozil. Terus kemudian ada umpatan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau kita fokus pun, kalau tim lawan itu posisi bidang permainannya ada di belakang di utara ya, itu juga sebenarnya bisa memutus rantai komunikasi loh antar pemain, terutama di lini belakang. Positifnya adalah kalau komunikasi lini belakang pemain lawan itu rantai komunikasinya terputus, pemain depan kita itu bisa mengeksplor di situ. Betul. Memanfaatkan ruang itu tadi ya. Betul. Sehingga dalam segi permainan tim itu justru punya efektivitas yang sangat signifikan terhadap permainan Persebaya ketimbang kita mengambil fokus untuk menjatuhkan katakanlah mental tim lawan kita. Itu jauh lebih signifikan menurutku untuk memperoleh hasil maksimal. Dalam konteks ini 3 poin. Kalau aku sih itu. Terus kaitan transformasi yang memang tidak dipungkiri. Catatan sejarah kelam itu perlahan sudah mulai kita hapus ya. Sudah mulai bonek hapus dengan berbagai macam bentuk kegiatan. Baik itu di lingkungan sosial, di luar tribun maupun di dalam tribun. Dan sekarang pun bonek lebih cerdas dalam konteks mengekspresikan, menyampaikan pendapat atau menyuarakan kekecewaannya mereka terhadap tim dan jajaran pelatih. Itu lebih cerdas, lebih dewasa. Artinya mengedepankan forum-forum dialog. Tidak cuma sebatas merusak fasilitas dan lain sebagainya lah. Sekalipun dalam konteks tertentu mungkin bagi sebagian teman-teman masih mempercayai efektivitas dari kegiatan itu ya. Cuman kalau bicara transformasi sekarang terbukti di beberapa lingkungan yang masih awam dengan Persebaya dan bonek itu menganggap bahwa bonek ini sekarang sudah luar biasa. Baik dari segi stigma, perilaku, terus kemudian bentuk dukungan dari kecintaan mereka terhadap klub, itu juga diilhami atau diyakini masyarakat Surabaya khususnya bahwa bonek sudah melakukan satu kegiatan revolusi yang sangat berhasil. Kalau boleh mengambil kalimat revolusi mental, bonek sekarang ini sudah melakukan revolusi mental. Artinya dari catatan sejarah yang sedemikian buruk dan sekarang sudah menjadi seperti ini, dan itu benar. Aku sepakat sama Mas Rozil, kegiatan positif itu harus diproduksi dan direproduksi ulang ya Mas. Sehingga kegiatan baik ini bisa kita turunkan bergenerasi nantinya kepada teman-teman di bawah kita, adik-adik kita, bahwa harusnya bisa mempertahankan bonek yang seperti ini atau bahkan melebihi dalam konteks positif itu tadi ya, kreativitas dan lain sebagainya. Dan malah justru sudah meninggalkan saja, hapus saya sejarah-sejarah itu bahwa bonek itu nggak kayak ngono. Mana istilah bonek maling atau apa itu nggak ono lah. Kriminal supporter sudah kita tegas di situ. Artinya ke depan bahwa komitmen bonek masih cukup baik ya untuk melakukan perbaikan ke depan seperti itu sih Dan. Oke, nah ini sebelum kita beralih sebentar ya Mas ke konteks yang kedua gitu kan, pembahasan yang juga akan menarik habis ini. Oh iya teman-teman, jadi
jangan lupa ya teman-teman yang suka nge-vape nih gitu kan, suka nge-vape, ini di depan ya kan, di depan ada produknya Vape Boss gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang suka nge-vape penasaran pengen beli produknya Vape Boss, bisa langsung aja ke medsosnya Vape Boss, terutama di IG gitu kan. Nanti teman-teman bisa ngecek dan teman-teman bisa tahu gitu kan, di situ berbagai outlet Vape Boss ini sekarang udah Indonesia Raya gitu kan Mas. Jadi tersebar luas. Jadi moga teman-teman yang suka nge-vape, yang pengen beli kayak liquid ataupun apapun itulah yang berbau vape, bisa langsung aja pantengin medsosnya Vape Boss gitu. Oke. Ini juga hal yang menarik gitu kan. Ketika kemarin sebelum match musuh Arema besok ini Mas gitu kan, musuh Arema besok ini terjadi dinamika gitu ya kan, terjadi dinamika dan saya melihat di media sosial gitu kan, terutama di media sosial teman-teman Green Note gitu kan, bahwasanya ada semacam apa ya, kayak bukan sounding sih sebenarnya, lebih ke duduk bersama gitu ya, duduk bersama antara teman-teman bonek dengan jajaran pihak kepolisian juga gitu kan, sama salah satu kementerian gitu kan, karena katanya ada surat ya kan, ada surat yang turun, dan itu tuh di isi suratnya kalau saya baca sedikit, saya lihat dan pahami itu intinya kan ngomongin sterilisasi, bahwasanya ini GBT ini bakalan dipakai sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Nah, di situ. Nah, teman-teman bonek ada dinamikanya nih Mas gitu kan, ada dinamikanya bahwasanya nah ini juga pertandingan penting loh musuh Arema gitu kan, pertandingan penting musuh Arema gitu. Dan ya teksinya pasti ya tahu sendiri kan gitu bagaimana Surabaya Malang, terlepas sekarang kondisinya mungkin setelah pasca tragedi juga gitu kan. Nah, menyikapi hal itu sendiri, kalau dalam pandangannya Mas Rojil dulu nih, pandangannya Mas Rojil melihat keberatan juga sama gerakan yang dilakukan oleh teman-teman bonek itu seperti apa sih Mas, kayak gitu dalam pandangan konteks perspektif akademis gitu kan, apalagi ngomongin supporter ini kan juga bagian kelompok sosial ya Mas, kalau secara nggak langsung itu tuh seperti apa sih Mas kira-kira gitu loh. Nah, menarik memang berbicara kultur sepak bola Indonesia, apalagi di tahun politik ya. Tahun politik itu tahun yang susah lah bagi sepak bola Indonesia, karena terkait dengan latar belakang dan proses historis panjang ya. Bahwasanya sepak bola di Indonesia harus kita akui dulu memang seringkali terjadi pergesekan karena kumpulan massa, kericuhan, dan beberapa waktu-waktu yang lalu pun ya bukan berarti apa ya, peristiwa Kanjuruhan itu menjadi pelajaran bersama, terutama di Liga Indonesia ya. Terlepas apakah kemudian siapa yang bersalah dan lain sebagainya, ini bukan wilayah saya ya, karena itu biarlah pengadilan yang menilai ya. Tetapi pertandingan sepak bola itu menjadi tugas bersama kita untuk saling menjaga, baik supporter, baik manajemen, baik federasi, operator liga, dan aparat keamanan, termasuk juga media. Nah, kita tahu seringkali pertandingan ya pasti untuk ya AdSense dan lain sebagainya, seakan-akan dramanya muncul begitu. Tetapi drama ini kan juga harus disikapi secara dewasa. Nah, kalau kemudian kemarin ya ada izin keramaian, kemudian sepak bola dianggap sebagai event yang masih high risk, memang hal ini tidak bisa kita mungkiri karena ada rentetan panjang masa lalu. Tetapi ketika perubahan supporter, kalau kita lihat di Surabaya tidak ada kericuhan, kemudian beberapa proses perjalanan yang lalu Persebaya kalah, Persebaya bertanding lawan Persija kalah gitu kan. Kalau kita lihat El Clasico misalnya ya, karena dari era Perserikatan itu tidak ada kericuan, tidak ada lempar-lemparan dan aman. Nah, betul. Nah, proses kalau kita lihat transformasi bonek begitu ya, dari era dulu Ligina kemudian, nah saya menyaksikan di stadion
yang Persebaya waktu kalahan itu. Itu secara dewasa begitu ya. Bonek ini tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalah, saya lihat Greenwood lawan Persikabo langsung mengosongkan stadion. Ya, sepi gitu kan ya. Dan awalnya ada Chan dan lain sebagainya. Termasuk juga kami ingin meninggalkan. Saya bersama teman-teman meninggalkan. Tapi kok ya kita nikmati saja lah kekalahan ini kan. Menikmati secara dewasa. Bahkan saya melihat beberapa spot-spot ya di tribun itu ketika ada hal-hal yang dinilai merugikan. Katakan ada lemparan ya. Itu yang mendisiplinkan mereka dalam konteks sosial begitu ya, mendisiplinkan perilaku negatif ini supporter sendiri. Betul. Karena saya lihat di setiap tribun itu ada steward. Ya. Nah, steward ini pasti saya rasa memiliki komunikasi yang intens di antara mereka. Rules-nya seperti apa? Persebaya punya rentetan panjang didenda. Ya. Dan yang menertibkan, mendisiplinkan mereka adalah supporter itu sendiri. Ini hal yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu ketika ada izin yang susah begitu, ada pertandingan persiapan Piala Dunia, saya rasa pihak keamanan, pemerintah, PSSI memberikan ruang-ruang bahwasanya supporter itu bukan sebuah objek, tetapi mereka adalah subjek yang terus-menerus aktif dalam memaknai setiap pertandingan-pertandingan sepak bola, termasuk bonek memaknai tentang pertandingan itu sendiri. Bonek memiliki sejarah panjang tidak bisa menyaksikan pertandingan di laga home, termasuk juga Persebaya seakan-akan menjadi tim yang diusir terus. Musafir Mas. Musafir diusir terusir. Ya. Nah, itu kan. Ya, sebenarnya proses perbaikan yang dilakukan oleh bonek baik internal maupun eksternal harus diapresiasi. Kapan lagi waktunya untuk menunjukkan dan mempercayai? Kalaupun katakanlah ada orang-orang atau kelompok yang masih tetap stigmanya negatif, ya ini waktunya bonek menunjukkan. Ya. Kalau kemudian kemarin pertandingan dilarang dengan adanya Piala Dunia atau dinilai high risk, perwakilan tribun sudah berkomunikasi dengan baik, bahkan memperjuangkan pertandingan bisa diselenggarakan. Ini saatnya tribun-tribun, komunitas-komunitas, bonek itu sendiri untuk menunjukkan bahwasanya ini gawe bersama. Semua harus saling menjaga agar kemudian pertandingan itu berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang negatif. Apabila ini berhasil, saya rasa semua orang akan melihat. Ini loh, pertandingan di Surabaya. Ini loh, bonek yang saat ini, gitu ya, tidak ada rasisme, tidak ada empatan, tidak ada lagu-lagu yang sifatnya provokatif, yang itu mengandung kekerasan. Apabila ini bagaikan sebuah pertaruhan, ya, kalau berhasil, maka orang akan salut. Betul. Selama ini orang itu terkesima loh ya. Terkesima dalam artian begini, orang-orang itu salut terhadap perilaku perubahan bonek yang dulu sampai sekarang. Nah, alangkah bonek ini sebagai subjek yang terus aktif, ya ayo kalau ingin kemudian stakeholder sepak bola saling menjaga, ini saatnya untuk menunjukkan bahwasanya sepak bola itu menjadi sebuah pertandingan yang bisa kita nikmati bersama tanpa ada hal-hal yang negatif, termasuk juga kekerasan secara verbal maupun kekerasan simbolik yang dilakukan oleh supporter ataupun oknum ataupun stakeholder ya, pengguna ini kan yang menikmati semuanya. Betul Mas. Artinya kalau kemudian kita saling menjaga, maka saya rasa pertandingan sederby apapun, se-El Clasico apapun ya, karena kita memiliki pemahaman masing-masing terhadap animus dan intensitas pertandingan sepak bola. Kalau berjalan dengan baik, saya rasa semua akan melihat selama ini bonek yang sudah melakukan perubahan. Apabila
semuanya bisa dilampaui dengan baik, maka ya ini saya rasa menjadi kunci bahwasanya sepak bola Indonesia akan membawa perubahan-perubahan yang nyata untuk proses perbaikan yang mana sepak bola bisa dinikmati bersama dengan sukacita. Ya, Bergembira. bukan duka cita lagi ya Mas ya. Iya, Bukan kayak gitu. Nah, Mas Pon, ini juga menarik gitu kan. Tadi ada dari 5 faktor ya Mas yang juga sudah 5 stakeholder ya stakeholder yang udah di bridging atau udah dijelasin oleh Mas Roji gitu kan. Ada pihak kepolisian dan juga pihak media gitu. Nah, kayak gitu. Itu yang menarik Mas. Dalam highlight saya itu yang menarik gitu kan. Bagaimana dua hal ini itu saling berkesinambungan sebenarnya. Ketika kita ngomongin aspek aparat ya dalam hal ini kepolisian, mungkin bahkan tentara dan lain sebagainya yang bertugas untuk menjadi yang memberi izin pertandingan, karena ini kan melibatkan massa banyak orang, dan juga keamanan yang mungkin ada pihak Pak tentara di situ kan, dan ada sebagainya kayak gitu dan Mas ya. Nah, tapi juga di teman-teman kan juga ada stewardnya sendiri yang untuk mengamankan. Nah, terus kemudian ketika berbicara media, teman-teman sekarang juga masif untuk melakukan bagaimana kemudian supporter ini sekarang memiliki partisipasi juga secara aktif gitu kan, untuk bagaimana kemudian mensoundingkan fenomena dan isu yang terjadi gitu. Nah, menurut Mas Pondra sendiri, bagaimana sih kemudian menyikapi gitu kan, dan melihat adanya dua aspek penting ini gitu kan. Di satu sisi pihak aparatur ini kan juga yang akan memberikan izin pertandingan agar teman-teman supporter bisa datang stadion. Nah, di satu sisi dengan tadi adanya gerakan yang sudah dilakukan bonek menjelang match musuh Arema ini, kita tahu bagaimana kemudian ini juga masuk dalam ranah partisipasi publik gitu kan, dalam hal ini partisipasi kelompok sosial. Nah, di sini kelompok sosial siapa sih? Ya supporter gitu kan, bonek gitu kan. Dan mereka melakukan halnya itu seperti apa? Ya melalui media untuk mensondingkannya. Itu seperti apa Mas? Core value-nya ada di statementnya Mas Rojil tadi, bahwa supporter itu harus ditempatkan sebagai subjek, tidak lagi objek. Artinya sebagai subjek dia bisa diajak bicara, dia bisa diajak untuk urun rembuk, luar pikiran. Artinya aku selalu menyoroti gini dan kaitan aparat keamanan. Aparat keamanan ini dalam perspektifku, kaitan menurunkan izin pertandingan untuk sepak bola itu justru tidak menggunakan kacamata olahraga ataupun kacamata sepak bola. Dari mana tahu ukurnya? Satu, bahwa bonek sudah bertransformasi, ada perubahan yang secara masif terstruktur dari bonek untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu seharusnya kalau dipakai melihat itu pakai sudut pandang sepak bola, itu sudah tidak ada lagi pihak aparat keamanan menilai bahwa bonek ini masih dicap sebagai tukang rusuh, kriminal dan lain sebagainya gitu loh. Sehingga aparat keamanan juga harus bisa move on dalam konteks melihat dan menilai fenomena bonek, bahwa tidak bisa menjadikan masa lalu itu full 100% menjadi tolak ukur ya Mas ya. Artinya masa yang sekarang itu juga harus dijadikan satu aspek penilaian bahwa bonek sudah berubah sekarang. Artinya adalah ruang komunikasi itu tadi, menjadikan supporter sebagai subjek untuk berdialog. Ini masuk pertandingan yang kategorinya high risk itu misalnya ya kan. Sehingga perspektif kami sebagai aparat keamanan itu seperti ini loh bahayanya, termasuk nanti ada ekses negatif yang kami pertimbangkan yang bisa melukai masyarakat umum misalnya. Nah, itu disampaikan saja penilaian itu di ruang komunikasi dengan supporter, sehingga supporter juga bisa menjawab, loh Pak, bonek ini saya wis koyok ngene ya gitu loh. Kami juga punya peranan penting untuk menjaga ketertiban di kota Surabaya khususnya, dan juga keamanan. Dan terbukti itu selama pandemi bonek sudah melakukan itu. Banyak catatan di media massa seperti itu sudah banyak. Artinya ruang dialog itu harus dibuka, harus menjadi cair antara aparat keamanan dan supporter, sehingga kalimat-kalimat sinergi itu tidak cuma konteks media darling ya, konteks komunikasi publik, tapi itu benar-benar terrefleksi dalam perilaku aparat keamanan, menjalin komunikasi sinergitas dengan seluruh elemen supporter di Surabaya, sehingga tidak ada lagi keputusan-keputusan yang sebenarnya alasannya itu tidak bisa dinalar gitu, selalu berlindung
atau mungkin denial mungkin. Betul ya, karena tidak bisa move on itu dari dulu itu kan nggak bisa move on, akhirnya denial kan aparat keamanan. Jadi Pak polisi, Pak tentara, tolonglah melihat supporter ini sebagai manusia gitu loh. Ya kami ini juga anak-anakmu lah, katakanlah seperti itu di Surabaya, bukan secara biologis. Jadi libatkan kami dalam dialog untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota Surabaya juga. Before match bahkan sampai after match, kami pun juga bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota Surabaya dalam rangka menjamin atau memastikan bahwa sepak bola ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak cuma supporter, penonton yang berbasis keluarga pun enaknya nonton itu dengan nyaman. Ya akhirnya kalau komunikasi itu terjalin dan berjalan dengan baik kan, tidak ada prasangka buruk dari kedua belah pihak kan. Kalau seperti ini terus kan ada prasangka dari supporter iki aparat iki opo sih ini. Ya. Kayak gitu kan. Ya pemikiran gitu ya Mas berarti ya. Karena prasangka negatif itu kan bermuncul atau menghasil dari deadlocknya komunikasi kan sebenarnya. Nah itu yang harus dicairkan. Tugas bersama. Kalau Mas Rojil tadi bilang ada 5 elemen stakeholder itu, ya saya meyakini itu memang betul. Atau aparat keamanan, supporter, manajemen dan lain sebagainya. Termasuk pemerintah kota ya, pemerintah daerah itu juga. Nah kalau ngomongin konteks media sosial ini sebenarnya agak menarik. Artinya ngomongin media sosial dan media massa mainstream ya sebenarnya. Dulu ketika masih di fase 2000-an, kita tahu lah ya kan perang media yang media base-nya di Surabaya dengan media massa yang base-nya di Surabaya di Malang, membuat headline judul saja sudah seperti perang antara Gaza dan Israel gitu kan. Maksudnya mengemas suasananya itu sudah seperti itu, sehingga vibe negatif itu terserap oleh pembaca media itu kan. Dan itu kemudian yang menjadi emosinya itu teman-teman meletup-letup dan diluapkan di atas tribun. Iya betul. Dan itu yang menjadi pemantik atau trigger tindakan-tindakan kerusuhan. Tidak dalam konteks menyalahkan media massa, tapi dalam peran ilmu komunikasi masih banyak cara lah untuk menulis headline dalam sebuah judul pemberitaan agar tidak ada ekses negatif itu. Nah sekarang beralih eranya ke digital nih. Media sosial, teman-teman komunitas bonek juga membuat akun-akun, ya kan? Nah itu juga punya seperti dua mata pisau ya. Artinya menguntungkan atau positif bagi bonek ataupun bahkan merugikan. Menguntungkan itu ketika kita masih berkomitmen dan konsisten untuk menyebarkan arus-arus informasi yang edukatif, yang positif, yang mengajak masyarakat itu kepada hal yang kebaikan. Nah negatifnya adalah kalau kita kan ini sebagai pelaku atau pegiat sosial ya, kan tergiur katakanlah exposure lah ya, sebagai pengguna sosial baru tergiur exposure, sehingga ada 1 atau 2 konten yang memang sengaja diselipkan untuk memancing kegiatan di ranah media sosial untuk menaikkan exposure. Iya betul. Nah itu kan sebenarnya rumus-rumus lama ya untuk menaikkan exposure di media sosial gitu. Karena ya itu tadi sebagai pengguna sosial juga punya tanggung jawab moral, pertanggungjawaban ke publik, karena kalian juga menggunakan fasilitas publik kan, public space dalam konteks komunikasi, kalian juga punya tanggung jawab itu untuk memberikan pencerdasan kepada sebuah kelompok atau komunal, terutama di lingkungan supporter. Wis lah cukup ojo nggak konten sing yang itu memunculkan keributan, wis ojo lah. Mosok mek demi exposure foto ijone eker ya kan, carane ngono kan. Iya betul. Itu harus dihindari. Iya. Itu sih. Mas Rojil, ini kan menarik ya Mas, ketika ngomongin transformasi juga gitu kan, bagian dari partisipasinya teman-teman bonek gitu kan. Sekarang bagaimana kemudian tadi teman-teman bonek melalui media sosial gitu kan, sekarang memiliki akses lebih untuk ikut berpartisipasi dalam hal apapun itu ya kan, termasuk berkomentar, buat satu isu, membuat konten misalnya kayak gitu. Nah, apakah kalau misalnya dalam konteks sejarah nih Mas ya kan, jika kita melihat lagi bagaimana partisipasinya bonek, gerakan-gerakan yang udah dilakukan ini akan menjadi dinamika baru atau gerakan baru yang terjadi di era sekarang, pasca dulu sempat dualisme, terus kemudian bentuknya di tahun 2000-an mungkin juga berbeda ya Mas ya kayak gitu. Kalau sekarang seperti apa sih Mas kira-kira, apakah kemudian itu juga bisa menjadi faktor baru untuk gerakan bonek di era sekarang? Ya kalau gerakan bonek tadi kan sudah ada yang positif ya. Kemudian ini
kan before match ini kan. Iya. Nah, before match ini kan gini aja loh. Konten-konten yang diproduksi atau bagaimana kita mengubah mindset. Iya. Bahwasanya pertandingan lawan Arema ini kan pertandingan tim di peringkat ke-7 atau peringkat 8 ini kan. Ya. Kan peringkat degradasi. Wah ya. Mohon maaf ya kan memang pertanyaan seperti itu. Ya. Iya kan ya. Ini bukan pertandingan yang seakan-akan kalau menang itu akan jadi juara. Ya, betul. Kalau kalah itu kemudian seakan-akan hancur gitu loh. Iya. Persiapan Iya, betul Mas. Sudah selayaknya bahwasanya pertandingan Persebaya lawan Arema ini pertandingan yang ya kalau menang dapat 3 poin, kalau kalah tidak dapat poin, kalau draw ya berbagi angka. Betul Mas, betul. Nah, tidak perlu kemudian kita mengglorifikasi ini seakan-akan pertaruhan ideologi, pertaruhan yang sebenarnya itu disebut kontraproduktif terhadap bagaimana vibes yang positif ini kan ya. Betul. Yang ada yang sudah positif. Betul. Kita lihat bonek dengan The Jack, dengan Lemongan dengan Solo. Ini kan memiliki proses panjang persinggungan atau gesekan. Betul. Tapi bisa selesai dengan baik ya. Secara umum dan mayoritas tuh. Nah, alangkah kemudian provokasi ataupun sudut pandang terkait dengan bahwasanya kalau kalah dengan Arema itu seakan-akan Persebaya bubar. Persebaya itu ya ceritanya luar biasa. Dan Arema ini satu klub yang kemudian sama dengan perolehan angka klub-klub yang lainnya. Itu kan ya. Jadi kalau Sindinata mengatakan bahwasanya sepak bola itu tak ubahnya realisme nasib. Ya. Tidak hanya kemenangan yang kemudian harus kita nikmati. Jadi ada 2 hal seperti mata uang ya. Ada kekalahan, ada kemenangan. Dalam setiap pertandingan kita tuh tidak boleh siap menghadapi menang saja, tapi kekalahan itu bisa jadi muncul. Betul. Ya kan Persebaya kalah dengan Persikabu di sana sendiri gitu ya. Dulu dengan Rans ya. Hasil-hasil yang harusnya dimenangkan Persebaya atau tetapi nah, ini kan sudah dilampaui oleh Persebaya. Ya tak ubahnya seperti itu. Ya, Persebaya kalau menang bertahap terus-menerus secara konsisten maka dia akan juara. Bukan kemudian kalau mengalahkan Arema dia juara. Betul. Nah, bagi saya gitu ya, pengamat gitu ya, melihat mindset itu harus berubah. Bahwasanya agar mengurangi ketegangan-ketegangan yang selama ini ada. Saya sangat apresiasi dengan Riko Simanjuntak ya. Kapan hari itu antara Persija dengan Persib. Tahu banyak ya. Ini pertandingan yang memperebutkan 3 angka. Apabila pemain bisa seperti itu ya dalam konteks pertandingan yang lain, saya rasa ini juga bisa gitu ya dilakukan di Persebaya maupun bonek. Dan saya rasa ada perspektif baru gitu ya memaknai pertandingan Persebaya dengan Arema gitu. Tidak lagi seperti perang begitu ya. Karena kita tahu sebenarnya kita ini sadar semuanya bahwasanya 90 menit di atas lapangan, setelah itu ya kita layaknya seperti manusia biasa. Humanisme itu ya, kemanusiaan itu juga perlu dijaga. Nah, katakanlah gini, kemarin kita naik mobil rantis ya, itu ya, mobil rantis. Nah, dulu sebenarnya ada tulisan menarik ya dari Mas Miftahim gitu ya. Jangan ada rantis di antara kita. Terus dikampanyekan. Mas itu sebenarnya bagus. Termasuk juga ada pendapat bahwasanya kuota supporter tamu.
itu kan sudah ada dalam peraturan. Ya, betul. Kalau kita mau melampaui fase itu, ya itu harus diwujudkan semuanya, gitu kan? Tidak kemudian terus ditahan. Ya. Tidak ada langkah yang maju ke depan. Nah, kalau kemudian kemarin bis dari Persija itu bisa aman gitu ya, saya rasa kalaupun dulu saat mohon maaf ya saat 1 Oktober di Kanjuruhan kemudian pemain Persebaya itu dilempari begitu pada dahsyat ya. Kalau dalam perspektif pengamat begitu ya, sesuatu hal yang negatif tidak perlu kemudian dibalas secara negatif. Ya, betul Mas. Justru menghormati tamu itu adalah hal yang luar biasa. Betul. Jadi kalau pertandingan Persebaya lawan Arema itu ya, ada yang menganggap ini sebuah derby, ada yang menganggap pertandingan ini sebagai pertandingan biasa 3 poin, itu ya perspektif kan memang banyak. Betul. Tetapi untuk saling menjaga ini menjadi hal yang penting. Menjaga hal yang penting sehingga semua yang datang di Surabaya timnya itu aman. Ya, Gitu ya. Tetapi ketika pertandingan, nah Saywar itu adalah dalam bentuk channel yang kreatif itu kan. betul. Sehingga Persebaya bisa menang, mendapatkan 3 poin, bonek pun ya secara value Ya, itu kan ya ada apa ya level up ya sudah bisa melampaui ya, betul. bahwasanya bonek itu menjadi supporter yang humanis. Ya. Ya kan? Ini yang kemudian menjadi pertaruhan pada pertandingan lawan Arema itu, dan sebagai pengamat Ya. ataupun masyarakat ya kami kan berharap hal itu bisa terwujud ya, sehingga hal yang positif ini kemudian bisa terus menjadi positif dan menjadi frekuensi bersama yang kemudian itu bisa menjangkau keseluruhan dari pertandingan sepak bola di masa yang akan datang. Jadi kita harus belajar banyak dari kasus Kanjuruhan begitu ya, karena pertandingan sepak bola itu ya tidak boleh melebihi harga nyawa. Gitu. Saya rasa ini sudah didengungkan oleh semua supporter, termasuk bonek ya. Tidak ada nyawa yang seharga sepak bola. Nah, ini hal yang positif dalam perspektif. Tinggal kemudian bagaimana praktik bersama, karena supporter itu adalah subjek yang terus aktif ya. Yang bisa mewujudkan itu ya supporter itu sendiri. Ya. Betul. Nah, Mas Pon, ini kan juga ada hal yang menarik gitu kan. Menariknya kemarin juga sempat rame gitu kan di media sosial mengenai harga tiket. Harga tiket gitu kan. Harga tiket pertandingan gitu kan. Banyak nih teman-teman supporter gitu kan yang mengeluhkan ada kenaikan harga tiket nih dari nominal sebelumnya gitu. Nah, setelah saya baca-baca lagi di media sosial juga, ternyata ada pembatasan kuota kayak gitu. Pembatasan kuota besok di GBT ini. Jadi yang harusnya 100% itu dipangkas kurang lebih tinggal seperempatnya deh Mas. Kalau menurutku ya gitu kan, sekitar 25.000 gitu kan dari kapasitas 100%-nya kayak gitu. Nah, ini pada akhirnya teman-teman kan juga ini ya Mas, juga apa ya bisa dikatakan bingung, ada yang bingung gitu kan, ada yang kemudian resah tiketnya mahal nih gitu, dan pihak manajemen pun kan sudah mengetok harga gitu kan dengan melakukan sistematika pre-sale gitu kan, ada pre-sale 1, pre-sale 2 gitu kan. Walaupun di teman-teman supporter pasti kan ya, namanya teman-teman supporter kan punya pendapat yang berbeda-beda. Ada suara sumbang, ada suara-suara yang bisa memahami gitu kan. Nah, pro kontra seperti itu. Nah, kalau misalnya di konteks kan pada tataran teman-teman supporter sendiri,
aspek-aspek atau bagaimana sih kemudian ibaratnya ini menjadi suatu kacamata gitu kan yang bisa dilihat itu seperti apa Mas kira-kira? Sebenarnya dalam konteks ini supporter posisinya kecepit loh. Kecepit serba salah. Dalam artian gini, supporter memang diwajibkan untuk menghidupi klub. Salah satu aspeknya adalah melalui tiketing, ya baik match home ataupun away home ya, match away gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa memungkiri bahwa finansial supporter itu juga beragam. Mungkin mayoritas teman-teman supporter ini buruh informal semua. Ya, mayoritas. Ada diklasifikasi sih. Sedangkan kalau muncul nominal yang sale 2 kan 200.000 ya. Yang menurut tiket ekonomi itu memang sangat memberatkan. Overprice dianggap overprice gitu kan. Betul. Sekalipun dalam klasifikasi matchnya mungkin big match atau derby atau apa itu 200.000 memang nominal yang masih sangat memberatkan bagi kalangan supporter. Mungkin ini ada sebab Musaf kabinet. Ya, mungkin karena dipangkasnya kapasitas penonton yang sampai 50% lebih itu tadi, itu yang mengakibatkan akhirnya manajemen mengambil sikap untuk menaikkan harga tiketing ya. Karena mungkin dalam hitung-hitungan manajemen ada cost yang harus ditutup ya, kaitan entah itu anggaran keamanan yang bisa saja kenaikan anggaran keamanan itu juga dialokasikan sekian persen ke harga tiketing. Terus kemudian melihat fenomena match home sebelumnya itu memang sepi ya, antusiasme bonek juga sangat minim sekali, tapi itu kan juga korelasi dengan performa tim. Ya, betul. Sebelum caretaker Coach Houston ya, dan terbukti setelah Coach Houston membuktikan win streak selama 3 home sebelum dipatahkan sama Madura kemarin, itu kan juga ada kenaikan persentase dari kehadiran supporter di stadion. Artinya performa tim dengan antusiasme supporter dan penonton untuk menyaksikan langsung di stadion itu sifatnya korelatif. Dia tidak bisa dipisahkan. Mungkin memang bagi supporter itu semacam ideologi ya, bahwa kalah, menang, terpuruk atau jaya, aku tetap harus menghidupi klub. Salah satunya lewat tiketing gitu kan. Nah, si Malakama akhirnya ada yang kedua. Satu sisi aku pengen berkontribusi terhadap klubku melalui pertandingan tanggal 23 besok, tapi di sisi lain realitas kemampuan finansial itu masih belum nyampe nih. Sehingga banyak suara-suara protes dari kalangan supporter, kok ngoro-ngoro ujuk-ujuk naik sekian persen gitu kan, hampir 100% kan dari tiketing normal match-match sebelumnya gitu. Nah itu yang kemudian kembali lagi harus begini. Betul. Dan sebagai bahan evaluasi untuk aparat keamanan ya. Oh ternyata kalau menggunakan kebijakan pengurangan kapasitas stadion itu tidak cuma merugikan klub dari segi pendapatan, tapi juga justru aku menangkapnya gini deh. Ada situasi psikologi yang itu justru punya potensi ke arah yang negatif sebenarnya. Kalau kapasitas stadion itu diturunkan, karena gini, ada animo dari supporter yang akhirnya terhambat kan. Yang seharusnya bisa menampung 45.000, sekarang cuma 25.000, 50% animo supporter tidak terserap. Nah, kekecewaan itu loh yang aku khawatirkan itu di situ. Ada ekspresi yang kemudian kelewat batas. Ya. Kekecewaan tidak bisa hadir stadion, tiketnya larang, kapasitasnya mudut. Itu yang aku khawatirkan ya. Yang akhirnya juga kembali lagi itu juga menjadi tanggung jawab moral kita sebagai supporter untuk mengajak teman-teman kita yang masih belum punya tiket, ya sudahlah. Untuk tanggal 23 ini kalau teman-teman yang tidak bisa menyaksikan sangat dimohon untuk jangan memaksakan berangkat ke stadion. Karena takutnya akan muncul gesekan dengan aparat keamanan. Belum lagi kan nanti ada metode screening tiket dari ring 1, ring 2. Jadi ya memang si malakamannya di situ deh. Jadi justru pembatasan kuota itu malah memunculkan kekecewaan ya secara psikologis ya ke teman-teman supporter. Artinya kami sudah membuktikan perilaku kami sudah berbuat baik sedemikian rupa, kami sudah ingin berubah lah intinya bertransformasi, tapi di sisi lain aparat keamanan masih memandang kami sebagai
lobby yang rusuh nih maksudnya, ataupun punya potensi untuk rusuh ya. Makanya itu aku tadi di awal bilang harus dibuka ruang komunikasi yang cair antara aparat keamanan dengan seluruh elemen supporter, stakeholder sepak bola di Surabaya, termasuk pemerintah kota. Artinya carilah win-win solution. Yo, aku menyadari aparat keamanan pertimbangannya kan keamanan dan ketertiban ya. Tuh itu pasti di situ. Cuman aparat keamanan pun juga harus bisa melihat kacamata bahwa bonek sudah berubah gitu. Malah kalau ada kebijakan yang misleading sedikit aja, itu psikologi kolektif teman-teman supporter itu sangat berbahaya itu. Karena tindakan perilakunya tidak bisa terkontrol yang di luar ini kan. Yes. Itu sih. Makanya ya menghimbau lah kepada dulur-dulur, cacak-cacakku sing memang nggak kebagian tiket, aku pun juga nggak bisa. Kemarin war tiket online pun sold out terus. Ya sudah, akhirnya mau apa lagi yang bisa diprotes. Yang penting kita tetap mendukung Persebaya, sekalipun tidak bisa hadir di dalam stadion, kita lewat jalur langit. Lewat doa. Ya. Semoga ada kemenangan dan Surabaya tetap kondusif sampai aftermath, sampai tim Arema pulang ke Malang. Itu Surabaya kondusif, aman, tidak ada kegiatan yang merugikan apapun. Nah, Mas Rujil, ini kan tadi sempat Mas Kodra bilang nanti kan tiketing online gitu kan. Ya. Nah, kalau mungkin kita bisa sedikit tarik sejarah dulu waktu zaman masih di Gelora Sulawesi kan berbeda jauh ya Mas ya waktu dekat sekarang gitu kan. Karena sekarang juga ditunjukkan dengan kemajuan teknologi yang masif gitu. Kalau dulu mungkin saya sama bapak saya gitu kan, ketika beli tiket di Gelora Sulawesi kan masih ada tangannya digini kan ya, gitu kan, harus benar-benar pakai tiket secara konvensional gitu. Apakah dalam pandangan Mas Rujil sendiri ini sebenarnya juga bagian dari transformasi klub untuk menuju profesional Mas dengan model sistem tiket yang menggunakan teknologi itu seperti itu? Ya, memang di era digital, ya, semua orang kan menggunakan gadget ya. Ya. Jadi transformasi dari tiket offline ke online itu memang memiliki efek yang luar biasa. Tidak ada pengumpulan supporter ya. Betul. Tetapi ada kelemahan juga ya ketika tiket online itu harus ditukarkan dengan gelang. Ya. Dan itu memang ada penilaian tersendiri ya, karena nanti penipuan kalau di sprint lebih dari satu dan lain sebagainya itu berpotensi terjadi penumpukan massa yang ada di stadion ya, dengan proses dan lain sebagainya. Itu bisa dipahami ya. Kami yang memandang itu bisa memahami. Nah, yang lebih penting lagi adalah ketika kita melihat bahwasanya tiket online sudah tersusun gitu ya. Dan memang itu memudahkan bagi dulur-dulur yang ada di luar Kota gitu ya. Dan ada kesamaan yang kemudian bisa diakses ya. Tetapi kan memang bonek ini sangat banyak sekali. Ya, betul Mas. Masif ya Mas. Kan kapasitas stadion 25.000 misalnya dengan Arema, kalau kemudian full 45.000 ya. Bahkan dulu sebelum single seat itu kan 50.000 sampai 55.000 itu pun tidak mencukupi. Bahkan seringkali keluhan servernya down, kemudian tidak bisa diakses karena memang kalau yang saya dengar ketika dalam satu transaksi online begitu dalam waktu beberapa menit ya memang yang mengakses kalau 100.000 dan itu berhasil tiketnya hanya katakanlah 30.000 ya online begitu atau 40.000 ya pasti akan selesai itu kan ya. Seharusnya itu juga dijelaskan oleh mungkin dari pihak Persebaya ya, agar kemudian kita semuanya tahu dan juga bisa memahami. Ya, memang ini bukan yang terkait. Ya. Tetapi untuk komunikasi dijelaskan secara bersama, secara kekeluargaan, ini adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan bersama. Termasuk juga terkait tiket yang naik. Ya, harganya mahal ya. Terus terang kalau saya sebagai kacamata pengamat dengan adanya biaya keamanan, kemudian dikuranginya jumlah penonton, itu juga mempengaruhi pemasukan. Ya. Tetapi pemasukan terbesar
dari klub, dari tiket ini janganlah digunakan sebagai kesempatan atau apa istilahnya itu ya, aji mumpung begitu ya, jangan aji mumpung kemudian ya ini pasti habis Ya, betul. terbukti juga sold out begitu. Lah ini menjadi tantangan bagi manajemen ketika nanti pertandingan yang katakanlah Big match. bukan pertandingan besar. Nah, saya rasa kalau Persebaya itu bisa menaikkan tiket dengan berbagai macam alasan begitu ya, dan bonek kemarin sudah berjuang luar biasa, maka ya bagi saya pengamat ya, ini kan ada take and give dalam artian mungkin kalau pertandingan yang lainnya ada diskon, kapan hari sudah ada diskon, kedepannya ya bisa saja diskonnya itu lebih besar, betul. Yang itu kemudian agar kesempatan bagi yang mungkin tidak seberuntung yang mengakses sekarang itu juga bisa terwadahi. Betul. Dan kita sadar bahwasanya bonek-bonek sing duwe-duwe ojo melo war tiket sing kemudian dikhususkan untuk katakan diskon gitu. Betul. Karena kan kita jawab. Nah, ya ini kita harus ini prosesnya panjang untuk menyadari hal itu. Nah, ini yang menjadi PR bersama ya. Kalaupun ini sold out, ya bisa jadi kedepannya itu ada kebijakan-kebijakan lain yang kemudian bisa menggantikan kekecewaan supporter pada saat ini. Ini kalau dari sudut kacamata bahwasanya bonek itu subjek yang terus aktif ya. Karena bonek ini kan dari berbagai macam kalangan gitu kan ya. Berbagai macam kalangan yang kemudian mereka berbeda-beda. Katakanlah kalau dinaikkan tiket menjadi 200.000, itu kita bisa mengeluarkan uang 300.000. Betul. Transportasinya, Betul, Mas. maroknya gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu kan. Ya ini menjadi membengkak. Oke, katakan kita nabung hanya untuk satu pertandingan ada jalan. Nah, ini kan nggak sustainability. Betul. Kalau misalnya Persebaya mengatakan sustainability, maka kan kemudian ada semisal kebijakan-kebijakan atau model-model bisnis yang itu tidak kemudian meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ada beberapa hal yang bisa diberikan sebuah kebijakan yang lebih bisa diakses bersama-sama tanpa kemudian melukai, tanpa kemudian mengecewakan. Ini dari sudut kacamata sebagai pengamat ya, meskipun nantinya itu bisa menjadi diskusi selanjutnya ya terkait bahwasanya bonek ini sudah berjuang kemudian ternyata tiketnya mahal. Nah, jangan sampai kemudian ada kekecewaan meskipun hanya sekedar nyanyian tiketnya larang, nggak tahu menang, gitu kan ya. Ini juga kritikan yang kemudian manajemen juga harus melihat itu. Jadi artinya tidak bisa saklek-saklekan kedua belah pihak ini, tetapi diskusi terus menerus mencari jalan yang terbaik, solusi yang itu keberlanjutan. Nah, artinya kalau ngomongin sustainability-nya ya juga tidak bisa dipikir secara kacamata indah. Ya harus kemudian ada hubungan timbal balik yaitu yang itu produktif. Oke, teman-teman. Wah, ini panjang lebar nih Mas. Dari tadi Mas udah ngobrol panjang lebar dan banyak perspektif yang kita bisa dapatkan. Nah, ini kan karena udah nggak kerasa ya Mas gitu kan. Mungkin bisa ngasih closing statement gitu kan, closing statement dari mas-mas kalian gitu, terutama buat match besok ini gitu. Mungkin Mas Podra dulu lah. Apa yang kiranya bisa disampaikan nih buat teman-teman bonek gitu kan, buat pertandingan besok terutama. Saya ini sih pengen menggarisbawahi kalimat Mas Nasrozil. Artinya besok itu pertandingan yang cuma sebatas meraih atau memperebutkan 3 poin, 3 angka. Jadi gawe dulur-dulur bonek yang besok
berkesempatan hadir nonton secara langsung di stadion, tetap jaga kewarasan bahwa Kanjuruhan adalah poin kita untuk belajar sebagai pendewasaan kita dalam lingkup atau root supporter agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi tetap warasai, tetap 90 menit dukung pemain Persebaya, fokus dukung pemain, sehingga 3 poin atau 3 angka itu berhasil kita rengkuh. Itu aja sih. Oke, kalau dari Mas Rojil Mas, closing statement yang bisa disampaikan apa Mas? Ya, yang pertama adalah buang rasisme jauh-jauh dari sepak bola. Ini menjadi tugas bersama supporter dan semua stakeholder untuk saling mendukung. Yang kedua, ada nilai-nilai pepatah yang luhur di Jawa, Surabaya, menang tanpa ngasorake. Menang, bagaimana caranya kemudian bisa mensupport dan menang tanpa kemudian menyakiti yang lainnya atau merendahkan yang lainnya. Menang tanpa merendahkan itu akan menjadi sebuah nilai positif bagi bonek dan Persebaya. Apabila itu bisa dilakukan, maka saya optimis bahwasanya sepak bola di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Apabila bagi dulur-dulur yang belum bisa menikmati secara langsung, saya rasa himbauan untuk nobar dan ngelari si warung itu menjadi hal yang luar biasa untuk menghidupkan perekonomian di tingkat yang bawah. Ya, betul. Artinya bonek ini juga memberikan sumbangsi perputaran ekonomi di lingkup yang paling bawah, ekonomi kreatif, semuanya bisa hidup dan itu akan menjadi nilai positif dan mulia bagi bonek dan masyarakat di Surabaya. Oke, ya ini closing statement-nya juga menarik gitu kan teman-teman. Nah, tetap saya rangkum Mas. Saya bagian rangkum. Jadi, oke teman-teman, segala hal yang sudah disampaikan oleh dua narasumber ini tadi, harapannya besok bisa terimplementasi dengan baik gitu kan. Apapun penjelasan tadi bisa diresapi oleh teman-teman dan harapannya kita bisa juga menunjukkan bahwasanya Borneo sekarang itu sudah banyak berubah. Bahkan kita bisa berubah untuk menuju level yang sangat-sangat tinggi ya Mas. Dan level yang sangat-sangat tinggi ini bukan berarti kemudian kita lebih tinggi dari sponsor lain gitu. Tapi lebih bagaimana kemudian secara perilaku, secara etika, secara bagaimana kemudian kita kayak mendukung, kita menyikapi suatu isu dan fenomena itu juga harus memiliki level yang lebih baik gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin itu aja closing statement dari saya gitu kan, merangkum segala hal yang udah dijelaskan oleh narasumber, karena juga waktunya juga kita udah ngerasa gitu kan, udah lama banget gitu, dan harapannya kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di segmen-segmen podcast Greenot berikutnya. Nah, ini kita jangan lupa jargon Mas kayak gitu. Jadi tetapnya nanti jangan lupa jargon. Nanti ketika saya ngomong selamat nyali wani gitu kan, Greenot is on hook kayak gitu. Oke. Kita coba dulu lah ya. Salam satu nyali wani. Greenot is on hook. Oke, enggak usah dicoba lagi betul Pak. Udah aja. Terima kasih. Saya Aden, sampai ketemu lagi di podcast Greenot episode berikutnya. Bye. See you. Peace. Selamat datang di Greenot Podcast.